Healthies, di sini informasi kesehatan. Halo No Healthies. Ya, di sini saya Bella. Kali ini podcast sangat spesial karena kali ini kita sedang berada di studio podcast PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar. Karena podcast kali ini merupakan podcast kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Malang dengan PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar. Oke, kali ini saya ditemani oleh Dr. Frili. Halo dokter. Halo, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, luar biasa. Jadi kita podcast kali ini tuh sangat spesial ya, dengan topik yaitu masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Frilia Rahma Putri, spesialis kedokteran jiwa, konsultan psikiatri anak dan remaja RSUD Dr. Saiful Anwar. Nah, oke. Di tengah perkembangan zaman kali ini ya dok ya, semakin kompleks begitu, apalagi tantangan zaman anak dan remaja begitu ya. Tentu saja banyak segala aspek, bukan hanya dari fisik, tetapi juga banyak sekali mencakup misalkan seperti adanya berbagai tekanan gitu ya dokter ya, mulai dari tuntutan akademik, kemudian gaya hidup, lalu kemudian adanya media sosial begitu ya. Tentu saja itu bisa mempengaruhi mental remaja dan anak-anak kita gitu nih dokter. Padahal kan kalau usia anak dan remaja nantinya itu harapannya itu bisa menjadi penerus bangsa gitu. Nah, apa benar sih dok kalau misalkan 1 dari 3 remaja di Indonesia ini punya masalah kesehatan mental? Gimana dokter? Iya, memang kita mesti harus membedakan ya, sebenarnya itu respon emosi yang sifatnya itu masih dalam situasi yang normal gitu ya, respon yang normal dalam situasi abnormal, atau sudah mulai masuk ke masalah gangguan emosi dan perilaku, atau memang sudah masuk di masalah sebagai bagian dari gangguan jiwa gitu. Kalau misalkan kita melihat di masa sekarang, peningkatannya memang dalam kunjungan ke poli, misalkan saya ambil contoh, peningkatannya juga mengalami kunjungan yang peningkatan drastis gitu ya, dengan berbagai macam ragam emosi dan perilaku gitu. Oke, gitu tuh kenapa sih dok kok bisa angkanya tinggi ya dok ya? Mungkin bisa dijelaskan. Banyak faktornya sebenarnya, pasti multifaktorial ya, kita nggak bisa menyebutkan satu penyebab saja gitu. Tapi kalau kita bicara secara komprehensif, secara multiaksial, maka kita tidak bisa menyingkirkan faktor brain. Nah, faktor brain ini biasanya secara neurobiologi dipengaruhi oleh neurotransmitter, misalkan contohnya, atau zat kimia di otak gitu. Misal ada ketidakseimbangan antara neurotransmitter tertentu yang bisa saja kadarnya itu bekerjanya berlebih gitu ya, tapi juga bisa saja kadarnya itu nggak cukup gitu bila dibandingkan dengan populasi normal atau orang yang tidak mengalami gangguan emosi dan perilaku misalkan contohnya. Nah, kemudian itu juga dipengaruhi oleh kepribadian. Untuk anak-anak dan remaja yang punya tendensi atau kerentanan cikal bakal kerentanan kepribadian, maka akan lebih mudah untuk memunculkan masalah gangguan emosi dan perilaku. Nah, di sisi lain faktor psikologis itu akan sangat berperan gitu ya dalam menentukan bagaimana dia mempersepsikan gitu. Misalkan ketika dia mendapatkan treatment tertentu, mendapatkan respon tertentu, kemudian bagaimana dia bisa mempersepsikan gitu. Dan kemudian itu berpengaruh terhadap fungsi sehari-hari. Di sisi lain faktor psikososial itu juga sangat berperan besar ya. Misalkan contohnya parenting, bagaimana lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sosial, lingkungan sekolah gitu. Dan itu akan sangat berkontribusi satu sama lainnya. Oke, jadi memang ini ya sangat multifaktorial gitu ya dok ya. Apalagi sekarang tuh ada istilah gitu ya, generasi strawberry gitu ya, yang kayaknya tuh kelihatannya ternyata dalamnya tuh rapuh, gampang sekali nih. Kalau misalkan ada hal-hal sedikit langsung down seperti itu ya dok ya. Cuman gini dok ya, kapan kita perlu khawatir gitu ya dok ya? Apakah ini termasuk stres biasa atau memang ini sudah masuk dalam gangguan mental? Kapan nih dok kita perlu waspada? Sebenarnya ada yang namanya eustress ya, dalam suatu situasi yang kita dikejar deadline nih contohnya, atau anak-anak dan remaja itu dikejar oleh tugas-tugas sekolah gitu. Perlu untuk mereka juga punya rasa cemas, rasa was-was gitu. Itulah yang membuat kita akan tetap maju, move forward gitu ya. Karena dengan rasa cemas, rasa aduh saya bisa nggak mengerjakan ini, itu membuat kita tuh tetap
stay fokus gitu ya. Jadi fokus dalam pekerjaannya, kemudian bagaimana supaya bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu. Kebayang kalau misalkan seandainya kita woles gitu ya, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa was-was gitu. Yang ada kita jadi abai gitu, sehingga otomatis pekerjaan itu jadi nggak punya rasa takut, ya udah ditinggal aja. Akhirnya tidak ada tugas yang bisa diselesaikan. Tanggung jawab itu gitu ya? benar, salah satunya adalah bagian dari sebuah komitmen dan tanggung jawab gitu kan. Nah kalau itu tidak punya gitu ya, maka otomatis tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas. Nah di mana anak-anak remaja dan anak-anak usia sekolah itu masih punya tugas untuk penyelesaian tugas-tugas di sekolah, misalkan contohnya seperti itu. Gitu. Oke, jadi memang perlu gitu ya dok ya. Lalu kapankah kita harus khawatir gitu ya? Wah ini mengarahnya pada gangguan kesehatan mental nih sudah. Nah itu gimana dok? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa seorang anak dan remaja itu diharapkan mampu berfungsi secara adaptif gitu ya, menjalankan fungsi dan perannya gitu. Kalau misalkan anak paling tidak dia bisa melakukan fungsi sosialnya, bagaimana dia berrelasi dengan temannya, berrelasi dengan orang tua, berrelasi dengan guru misalkan contohnya, dan bagaimana dia bisa berfungsi secara adaptif di bidang akademik gitu. Tentu kita juga harus melihat tingkat kecerdasan ya. IQ itu juga sangat menentukan bagaimana kecerdasan emosional juga berpengaruh terhadap respon terhadap lingkungan sekitar gitu. Sehingga banyak faktor. Nah, ketika seseorang anak ini punya blind spot dan dia tidak bisa mengelola itu tadi, menata kelola secara mandiri, diakibatkan karena cikal bakal dari kerentanan kepribadian itu, mungkin pola parenting yang kurang adekuat dan sistem support sosial yang kurang adekuat juga, ditambah lagi ada faktor neurobehavior brain itu tadi, misalkan ada ketidakstabilan neurotransmitter, maka dia akan memunculkan masalah emosi dan perilaku. Misal anak cenderung tantrum, cenderung menarik diri gitu ya, mungkin malas belajar, susah konsentrasi, murung, punya pengalaman mengalami suasana perasaan yang berkepanjangan, sedihnya itu sedih banget gitu ya, atau bisa juga labilitas emosi, sekarang senang tiba-tiba mendadak jadi sedih banget, tiba-tiba nggak apa-apa gitu. Jadi bentuk-bentuk labilitas emosi bisa kita lihat, ada impulsivitas gitu, bertindak tanpa pikir panjang misalkan contohnya, dan itu sangat berpengaruh terhadap fungsi sosial, sehingga tadi anak nggak mau berelasi gitu ya, cenderung menarik diri, dan juga mereka juga kesulitan dalam menjalani fungsinya sebagai seorang pelajar, sehingga nilainya turun, kemudian tidak bisa mengikuti pelajaran gitu. Jadi otomatis itu juga berpengaruh terhadap masa depan mereka gitu. Jadi memang ini ya dok, adaptif itu perlu gitu ya, apalagi kan kalau usia anak remaja itu memang masa-masa sedang belajar gitu ya, dalam artian pasti kan akan belajar gimana sih mengelola diri gitu ya, mengelola emosi gitu. Tentu saja ini menjadi perhatian ya, sangat menarik sekali, apalagi kalau misalkan anak atau remaja ini yang memiliki orang tua, terkadang itu bisa juga orang tua itu tidak tahu gitu, karena memang kan kalau untuk masa remaja gitu ya, cenderung lebih condong, lebih senang bersama teman-teman gitu kan, masa-masa bersama teman-teman gitu ya. Nah itu gimana sih dok menyikapinya kalau sebagai orang tua? Kapan sih bisa menyadari, bisa sadar gitu ya, kalau oh ternyata anak ini perlu nih diperhatikan gitu, mungkin ada depresi dan lain-lain, itu gimana dok? Iya, kita perlu memahami bahwa masing-masing individu tuh punya kemampuan dalam meregulasi emosi, menoleransi rasa frustasi gitu ya. Kemudian bagaimana dia punya kemampuan untuk melakukan hubungan interpersonal itu berbeda gitu. Ada juga anak-anak yang punya kemampuan verbalisasi yang adekuat. Maksudnya adalah dia bisa mengekspresikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, karena nggak semuanya mampu gitu. Kemudian dia juga punya kemampuan mentalisasi untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, bicara tentang anak, mereka masih kesulitan untuk punya kemampuan verbalisasi. Apalagi kalau misalkan mereka dalam periode usia yang masih punya pikiran itu masih bersifat konkret ya. Nah, untuk remaja kemampuan abstraksinya lebih bagus. Tapi mereka juga punya isu tersendiri gitu. Misalkan bagaimana mereka itu masih mencari identitas. Siapa sih saya? Aku mau apa gitu ya. Pengakuan biasanya. Benar gitu ya. Jadi diakui gitu ya. Itu menjadi salah satu kebutuhan mereka. Nah, kadang yang orang tua lupa adalah mungkin mereka mendadak kaget gitu ya. Loh, kenapa ya kok anakku yang tadinya tuh deket banget sama saya gitu
gitu ya, cerita apapun terus tiba-tiba menjauh, tiba-tiba lebih suka ngobrol sama teman-temannya, keluar sama teman-temannya gitu. Jadi nggak sehangat ataupun bisa attach seperti waktu zaman mereka masih kecil gitu ya. Nah, karena memang signifikan personnya atau orang yang bermakna dalam kehidupan mereka itu pun juga sudah berbeda gitu. Kalau misalkan waktu masih kecil itu adalah masih sama orang tua, kemudian caregivernya, terus kemudian gurunya gitu ya. Tapi ketika remaja ini dia lebih ke teman-temannya, memang ke peernya, bukan lagi ke orang tuanya. Sehingga kalau penting untuk orang tua itu juga memahami, oh ini adalah masanya anakku nih gitu, bukan saya lagi itu segalanya gitu ya. Nah, karena kadang orang tua itu merasa semua yang ada terjadi pada anak itu kita harus tahu gitu, dan pasti butuh kita gitu, pasti butuh kita, dan pasti kita itu adalah pusat dunia anak-anak gitu ya. Nah, cuman ketika di remaja ini mereka berproses menjadi remaja awal, kemudian bertransisi ke remaja akhir, dan menjadi orang yang dewasa tapi masih dewasa muda gitu, sehingga itu kadang-kadang suka terjebak, terperangkap gitu loh. Nggak tahu gimana nih. Bener, mau dibilang anak-anak udah nggak anak-anak lagi gitu ya. Tapi kalau kita mau bilang dewasa ya belum dewasa gitu ya. Jadi hal yang seperti itu tuh perlu untuk orang tua memahami gitu. Posisi kita itu ada di mana gitu. Maka yang paling penting adalah mengidentifikasi, merecognize ketika ada sesuatu hal yang tidak biasa gitu. Kok yang tadinya dia happy, kok sekarang jadi lebih mengurung diri gitu ya. Kok sekarang dia mudah, yang tadinya mau melakukan aktivitas atau hobinya menyenangkan dia suka, terus sekarang udah nggak mau lagi gitu. Contoh ya. Apa nih gitu? Terus pelajarannya kok dilihat nilainya semakin melorot gitu ya. Mulai uring-uringan katakanlah gitu. Nah, yang paling suka kecolongan adalah orang tuanya nggak notice kalau anaknya tuh suka melakukan self harm. Kalau bahasa anak sekarang itu adalah barcode. Nah, biasanya ketika dilihat ternyata di tangannya banyak sayatan, di paha misalkan contohnya, itu kadang-kadang mereka tutupin kan. Tapi selagi mereka kemudian terbuka gitu ya, bagian tubuhnya itu yang tadi disembunyikan gitu, itu jadi terlihat kok banyak sayatan-sayatan. Nah, itu adalah kita mesti aware gitu ya, karena itu merupakan tanda bahwa dia sedang butuh pertolongan gitu. Karena mereka nggak bisa mengekspresikan pikiran dan juga perasaannya, jadi mereka nggak bisa tuh meregulasi emosi, menolorasi rasa frustasi ketika merasa nggak nyaman ya. Jadi itu caranya ketika dengan mereka cutting gitu atau barcode itu tadi, itu bisa merasakan sakitnya tuh di sini. Jadi kalau katanya cita-cita kan sakitnya tuh di sini. Jadi mereka nggak bisa ngerasain gitu. Tapi kalau rasa irisannya gitu ya, kelihatan fisik gitu lah ya. Benar gitu ya. Itu buat mereka itu melegakan. Jadi balik lagi sebenarnya itu cara mereka mengontrol perasaannya, itu yang kita mesti notice. Nah, kalau itu terjadi, maka kita tidak langsung kemudian menghakimi, memarahi gitu ya. Apalagi kita memberikan lecturing dalam arti kata mereka tahu kok kalau di agama masing-masing, setiap agama itu nggak diperbolehkan menyakiti diri gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang mereka bisa kelola dan bukan sesuatu yang mereka inginkan gitu. Maka kalau orang tua menemukan tanda-tanda seperti itu, maka harus segera menemui expert untuk mencari pertolongan gitu. Jadi memang orang tua itu nggak boleh ya kaku kayak pokoknya harus gitu ya. Kita juga harus lihat dulu nih anak kita seperti apa gitu ya dok ya. Makanya penting sekali orang tua itu tetap memantau anaknya gitu ya dok ya. Meskipun itu mungkin kalau usia remaja begitu ya, kita tetap harus kontrol. Misalkan main gitu ya, cuman kan kita harus tahu ya mungkin kalau memang perlu dihubungi di mana dan lain sebagainya gitu ya. Ini kembali lagi ke yang tadi ya dok. Dokter kan tadi menyampaikan bahwa kadang kalau memang ada perubahan secara emosi gitu, pasti ada hal yang sebelumnya dilakukan gitu menjadi tidak. Nah, ini berkaitan dengan istilah kayak introvert gitu ya dok ya. Bedanya apa sih dok orang yang memang introvert dengan orang atau anak-anak yang memang ini lagi ada masalah mental nih atau gangguan secara emosional nih, gimana dok? Masing-masing individu itu punya kebutuhan yang berbeda. Katakanlah misalkan Mbak Bella lebih suka bersosialisasi atau lebih suka punya waktu, lebih punya kebanyakan waktu untuk dihabiskan sendiri, me time.
Oke, kalau saya mungkin lebih suka bersosialisasi. Ya, Oke, artinya gitu. kan mungkin kalau bahasanya itu ekstrovert gitu ya. Oke, Ya, iya. Kebalikannya kan. Tapi nggak semua orang begitu. Betul. Nah, nggak semua orang punya kebutuhan itu. Sehingga kita juga kemudian tidak memaksakan anak bahwa dia harus punya banyak teman gitu. Betul. Padahal sebenarnya selama dia punya satu teman itu berkualitas buat dia dan dia merasa fine-fine aja, maka itu bukan sebagai sebuah masalah gitu. Terkadang orang tua nggak peka dalam melihat kebutuhan si anak dan masing-masing. Mungkin memang orang tuanya itu heboh gitu ya, Oh, iya, suka betul. tampil gitu ya. Berkebalikan. Bener, sosialita banget gitu ya. Oke. Mungkin ya, si anak itu nggak dapet enjoy rasanya untuk bisa ketemu sama orang yang ada, mereka drain gitu loh. Ketika harus ngomong tuh mereka harus, aduh aku harus ngomong apa ya gitu. Yang buat kita tuh ngomong, mungkin kalau saya sama Mbak Bella sekarang ngomong ya udah mengalir aja. Tapi buat mereka itu sangat menyiksa gitu loh. Iya. Untuk beberapa individu. Maka kalau kita mau melihat bahwa itu sebuah gangguan, kita mesti melihat juga ciri kepribadian masing-masing. Karena setiap anak dan remaja itu nanti ketika umur 18 tahun bisa ditetapkan ciri kepribadiannya dia. Dengan macam-macam ciri kepribadian yang sebenarnya kita nggak bisa milih ya. Ketika dilahirkan kita dapat dengan kepribadian tertentu gitu. Yang bukan berarti kepribadian X akan lebih bagus daripada kepribadian Y. Tidak. Tapi di mana kepribadian itu bisa bersifat fleksibel dan kemudian dia bisa menjalankan fungsi sehari-harinya. Seharusnya rasanya nggak perlu khawatir orang tua gitu loh. Jadi kalau anaknya tuh, kok anakku tuh nggak punya teman banyak, ya kalau dia nggak merasa nyaman ya nggak perlu. Ya ketimbang dia harus memaksakan diri, teman-temannya juga cetek gitu ya, superficial, dan ketemu teman-teman yang toksik gitu. Itu. Ya. Kalau ada istilah anak sekarang gini, baterai sosial habis kalau habis Benar, ketemu langsung banyak drop orang gitu ya. Mesti Iya. recharge-nya itu lama Iya, betul. banget gitu loh. Harus cari mood booster. Tapi mood boosternya sayangnya nggak nemu-nemu gitu kadang-kadang. Ya. Jadi orang tua juga harus tahu nih ya, maksudnya kan tidak harus dipaksakan harus sesuai dengan dirinya gitu. Karena Benar. setiap individu juga pasti akan berbeda gitu ya dokter. Benar. Oke, beberapa waktu lalu ya dokter ya, ini kan ada kasus ya sempat bunuh diri gitu dokter di Kota Malang dokter ya, seorang mahasiswa begitu ya, dan ternyata diusut ternyata itu berkaitan dengan dirinya, emosi dirinya. Itu gimana dok menanggapinya? Iya, kadang kita suka menyimpulkan bahwa seseorang yang ingin suicide gitu ya, atau berhasil melakukan suicide itu hanya perkara dia nggak mau hidup, dia putus asa, atau memang dia punya masalah dengan masalah regulasi emosi, bagaimana mereka kesulitan untuk menerima rasa frustasi, itu memang sebuah isu. Tetapi kita juga mesti lihat semuanya itu tidak semata-mata hanya karena faktor internal, karena mereka self image-nya kurang gitu ya, atau ada ide nihilistik gitu, saya tidak berharga, saya bodoh gitu ya, saya tidak diinginkan gitu ya. Tapi kemudian udah deh, kayaknya nggak ada guna deh saya hidup gitu. Kayaknya hidup ini akan jauh lebih baik kalau saya itu menghilang gitu. Sebenarnya yang mereka harapkan tuh kadang-kadang hanya menghilang sementara dan nggak kepingin sakitnya itu terus-terusan gitu. Ya ibaratnya tadi sakitnya di sini ini, udah deh aku pingin mengakhiri rasa sakit itu. Tapi kadang-kadang jadi kebablasan, akhirnya mereka melakukan upaya suicide itu sendiri itu. Ya, jadi itu yang benar-benar kadang-kadang jadi nggak terkontrol. Yang tadinya mungkin cuma mau menyakiti, tiba-tiba cutting gitu, terus tiba-tiba kena putuslah pergelangan tangan nadinya gitu ya, sehingga kehilangan banyak darah misalkan contohnya. Saya membahasakannya dengan bahasa awam ya, supaya lebih mudah untuk dipersepsikan, digambarkan gitu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada satu faktor eksternal yang sebenarnya itu nggak bisa sulit mereka lawan, yaitu halusinasi. Kadang-kadang ada halusinasi, nggak ada stimulus, tapi diinterpretasikan ada stimulus. Jadi mereka tuh kayak di sini tuh berisik banget, ada yang ngomong, ada yang ngomentarin gitu ya, kamu bodoh, kamu jelek gitu, lompat aja nggak guna, kamu udah terjun aja tuh gitu. Tabrakin aja tuh kereta api gitu ya, biar mampus gitu misalkan. Kata-kata itu banyak banget dari sini berisi, nggak cuma satu masalahnya. Kita aja ketika kita lagi sedang fokus terus ada suara, kita aja merasa terganggu, terdistraksi. Jadi bayangkan ketika ada banyak suara, bisa puluhan, ratusan, ribuan gitu ya, itu kan bikin pusing ya. Akhirnya mereka tuh bingung dan mereka susah membedakan ini sebenarnya nyata apa enggak ya gitu. Nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain gitu loh. Ketika nanya, Mam,
ada nggak suara-suara, aku kok dengar ada suara-suara yang ngata-ngatain aku ya, kok ada suara-suara yang nyuruh aku ya. Mamanya bilang enggak, temennya bilang enggak gitu ya, tapi kok ini nyata banget gitu, tapi kok orang-orang enggak, mereka bingung gitu loh. Jadi kebayang banget ketika kita nggak mau melakukan, kita anak-anak itu struggling dan akhirnya mereka nggak bisa mengelola itu, akhirnya muncullah pikiran dan perilaku suicide itu terjadi gitu. Oke. Kalau terkait dengan hal tersebut ya Dok ya, bagaimana nih kita sebagai orang dewasa atau orang tua begitu ya menyikapinya dan supaya bisa memfasilitasi nih, bahkan mungkin mendampingi anak-anak baik usia dari anak, remaja begitu, supaya bisa mengikuti dengan adanya perubahan-perubahan ini, gimana Dokter? Tentu kita sebagai orang tua itu nggak ada sekolahnya, gitu kan. Selalu belajar dan belajar. Kemudian paling penting adalah berupaya untuk memahami dari perspektif anak gitu. Tapi itu nggak gampang juga, apalagi kalau kita udah tersulut emosi gitu ya. Terus ada proses pengalaman hidup di masa lalu yang tidak terresolusi ya. Jadi ada konflik internal yang tidak terresolusi dengan baik gitu katakanlah. Kayak kita mendeliver ke anak kita itu, kamu nggak boleh ini, nggak boleh gitu, tapi itu belajar dari pengalaman kita sebagai orang tua di masa lalu nggak selesai, gitu kan, dan itu paling sering tuh. Nah, maka kita agak ngerem dikit gitu. Kalaupun udah kelepasan, ya namanya kita manusia biasa, kita punya emosi gitu. Dan kadang-kadang temper yang kita punya, kita melihat kok, kayaknya tempernya dia kok sama ya sama saya gitu ya, atau kok dia sama ya sama ayahnya gitu, atau dia kok sama ya sama kakek neneknya. Namanya juga temper itu kan diturunkan. Iya betul, kan melihat dari keseharian juga gitu ya Dok ya. Rasanya dulu aku juga gitu deh, gitu nggak? Ada kan pasti dari kita tuh kan melihat versi kecil dari diri kita ke anak-anak kita gitu ya. Nah, kemudian kita belajar untuk melihat bahwa apa sih yang dipikirkan anak kita, apa sih yang dirasakan anak kita. Yang paling penting adalah memvalidasi perasaannya dulu. Kalau kita itu tiba-tiba gitu ya, kesel marah, tapi udah kelepasan, ya kita say sorry. Sorry ya, tadi mungkin ibu gitu ya, tadi ngomongnya itu keras banget sama kamu nggak nyaman ya, kayaknya kamu kesel ya. Dia kan mulai, iya aku tuh kesel sama mama, aku kesel sama bunda tuh kayak begini-begini, kenapa sih bunda begini-begini? Iya sih gitu, bunda ngerti sih kamu kesel gitu ya, kebayang sih, dan tadi cara bunda ngomong sama kamu itu nggak ngenakin emang gitu ya, tapi nggak tahu kenapa tadi bukan hal yang sebenarnya bukan hal yang bagus gitu ya. Kalau kita lagi marah terus kita ngomel kayak gitu tadi. Tentu kita tuh berharap anak kita tuh punya respon emosional yang jauh lebih adaptif. Tentu kita berharap dia lebih baik daripada kita. Tapi kita juga ngomong, ya mama say sorry, bunda say sorry karena tadi ngomong kenceng sama kakak. Dan bunda berharap bahwa kamu punya kemampuan yang lebih bagus daripada bunda. Jadi pasti dia, iya bunda aja suka marah-marah gitu, udah pasti gitu kan. Dan itu nggak bisa kita bantah gitu ya. Nah, acknowledge itu gitu loh. Kalau dulu gitu, mungkin orang tua adalah selalu berkata bahwa kamu itu adalah anakku dan kamu harus mendengarkan aku, harus ngikutin gitu. Semuanya gitu ya kan? Karena kita merasa bahwa anak itu adalah aset kita. Tanpa kita tahu bahwa dia individu yang punya keinginan, yang punya pikiran, yang bisa jadi berbeda dengan kita gitu. Dan nggak gampang gitu loh untuk memerankan peran yang bijaksana gitu ya. Karena gitu tadi kita punya emosi sebagai manusia biasa, kita punya masalah di kita sendiri-sendiri dengan isu masing-masing gitu. Sama mungkin masih terbawa yang didikan dulu gitu ya. Benar. Ya. Dan kadang-kadang untuk mengambil peran kita sebagai seorang figur ibu, figur orang tua yang sempurna, itu juga bukan satu-satunya solusi gitu. Karena anak juga tidak belajar untuk melihat, oh aku tuh sebenarnya juga punya emosi gitu loh. Tapi ketika melihat ibunya marah, terus kemudian ibunya say sorry, nah itu pembelajarannya. Boleh loh saya emosi, boleh marah, tapi pesan dari ibu, pesan dari bundanya, pesan dari mamanya adalah ya boleh marah, tapi marah itu mesti dikelola. Kalaupun pada saat itu kita kelepasan, mengupayakan untuk terus belajar untuk terus bagaimana merespon itu tidak reaktif tapi responsif. Nah, itu yang anak-anak itu perlu mendapatkan role model atau peranan itu tadi ya, bagaimana memerankan, bagaimana mereka itu punya pemahaman bahwa marah itu nggak apa-apa.
Jangan sampai mereka termasuk emosi gitu benar. kan, ya. Kalau misalkan bunda lagi ngomong diem gitu ya, kadang-kadang atau lagi mama lagi ngomong tuh nggak boleh mutus gitu ya, kamu harus nurut gitu. Itu respon yang spontan gitu. Tapi kalau kita lagi on, dalam arti kata kita mulai duh kayaknya tadi keterlaluan deh sama anak gitu ya. Dan di situ sadar nih. benar. Ya kita say sorry, kita datengin anak kita, say sorry ya gitu. Tadi nggak nice gitu. Tapi tentu mama kepingin kamu jauh lebih baik dalam mengelola emosi gitu. Oke, jadi harus ngobrol gitu ya, Dok ya. Tetap jadi nggak bisa lagi kayak orang tua zaman dulu ya. Iya. Dan anak sekarang kan nggak bisa digituin juga nggak bisa, gitu. iya, betul. Mereka sangat logis. Kenapa begini? Kenapa mama marah? Itu harus ada alasannya, ada reasoningnya gitu. Ya. Kalau dulu dibilang A ya sudah, kita nggak mikir Harus, lain-lain kan benar. gitu, harus ikut Ya, A gitu. benar. Itu betul sekali. Nah gini ya, Dok ya, mungkin adakah satu hal yang penting gitu untuk para orang tua ya, Nawak Healthy sekalian gitu ya, Dok ya, pesan apa nih untuk menjaga kesehatan mental anak mulai saat ini nih, apa nih? Yang paling susah buat orang tua itu adalah merelakan anak itu punya ruang sendiri gitu. Dan jadi orang tua kadang nggak siap loh. Kadang nggak siap bahwa mereka itu berproses untuk menjadi orang yang dewasa dengan segala komitmen dan tanggung jawabnya. Dan banyak orang tua yang sekarang ini mereka sering membereskan masalah anak-anaknya. Jadi kalau mereka itu sedang kesulitan atau mereka melakukan sebuah perbuatan misalkan yang menyakiti orang lain, melanggar norma gitu. Karena rasa kasih sayang besar, maka orang tua akan cenderung menjadi backup buat anak-anaknya. Tapi apakah pernah kita berpikir kita nggak akan mungkin hidup abadi? Betul. Ya, umur nggak akan pernah ada yang tahu. Tapi kalau secara kalkulasi, ya kemungkinan kita akan berpulang lebih dahulu. Maka tugas kita adalah mempersiapkan mereka bagaimana mereka itu bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu, yang bisa menjawab tantangan hidup, gitu ya, bertanggung jawab gitu, punya komitmen, punya etos kerja yang bagus. Dengan begitu dia bisa diandalkan oleh orang lain gitu, dan menjalani perannya mereka masing-masing, sehingga mereka bisa menjalankan fungsi adaptif. Jadi sebetulnya dari permasalahan ya yang tentunya harapannya diselesaikan sendiri tanpa ada campur tangan orang tua, anak ataupun remaja itu bisa tahu ya ternyata oh yang aku lakuin ini salah gitu ya, Dok ya. Mereka perlu untuk belajar gitu ya, Dok, benar. ya? Mereka perlu belajar melakukan kesalahan dan mengalami bahwa konsekuensinya apa. Kalau kita selalu backup, mereka nggak tahu konsekuensi. Betul. Sekarang kita bisa protect mereka, tapi ketika mereka menjalani hidup yang sesungguhnya, mereka harus memperjuangkan diri mereka sendiri. Nggak ada backup gitu. Justru itu adalah hidup yang sesungguhnya kan gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang masalah kesehatan pada usia anak dan remaja ini memang kalau dari secara kejiwaan atau mental ya orang tua itu tetap perlu belajar gitu ya, dokter ya, karena memang kan anak-anak gitu ya cenderungnya itu juga pasti mencari jati diri kayak gitu juga ya, Dok ya. Oke, Dok, ini Dok closing statement nih, apa nih untuk para Nawak Healthies, orang tua di rumah untuk menjaga kesehatan mental anak nih, apa nih pesannya nih? Iya. Kami itu gitu ya, dengan ekspertisi kami para psikiater, saya tentunya psikiater anak dan remaja dan teman-teman sejawat saya yang punya ekspertisi di bidang kesehatan mental, misalkan teman-teman psikolog klinis gitu ya, pekerja sosial, peer counselor misalkan contohnya, dan juga teman-teman di perawatan jiwa gitu ya. Tentu sangat bersyukur ya dengan di era sekarang ini anak-anak dan orang tua tuh punya literasi kesehatan mental yang baik, jauh lebih baik, jauh lebih terbuka, dan itu mengurangi stigma gitu. Sebenarnya berkunjung ke polipsikiatri, kadang-kadang kita tidak menganggap bahwa itu sebuah peningkatan, bahwa oh gangguan mental itu jadi meningkat ya. Sebenarnya dulu bisa saja itu sudah tinggi kasusnya, tapi keterbukaan untuk menemui ekspertisi di bidang kesehatan jiwa itu rasanya dulu bukan sebuah pilihan gitu ya, gitu, dan itu dihindari gitu. Kalau bisa deh sembunyi-sembunyi, stigma gitu. masih ada gitu. Benar. Nah, tapi sekarang karena mereka sudah terbuka, dan buat saya itu sebagai sebuah rekognisi ya dari teman-teman semua gitu ya, dari masyarakat, bahwa
isu kesehatan mental itu memang penting gitu dan tidak boleh diabaikan. Karena kebayang nggak kalau misalkan kita hanya fokus terhadap kesehatan fisik yang pada akhirnya kalau kesehatan fisik itu tidak dipelihara kemudian muncul sebuah kematian gitu. Tapi kita nggak pernah ingat dan selalu lupa bahwa kematian sesungguhnya itu contohnya adalah kematian jiwa. Ibaratnya seperti zombie, dia harus hidup gitu ya, menjalani kehidupannya, tetapi jiwanya mati. Bagaimana dia mau menjalani hidup sehari-hari? Betul. Gitu. Sehingga jangan ragu untuk para orang tua di sana untuk datang menemui expert gitu. Apabila menemukan tanda dan gejala pada anak-anak putra-putri kita semua, karena mereka berhak mendapatkan pertolongan dan tentu itu sebagai upaya kita untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi yang tangguh gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Dokter Prilly. Ini sangat-sangat daging banget gitu ya. Maksudnya kita menjadi lebih aware lagi gitu bahwa memang isu kesehatan mental pada anak, pada remaja ini memang perlu gitu ya. Oke dokter, terima kasih banyak atas Sama-sama, Mbak Bella. waktunya. Mudah-mudahan Terima kasih ini juga dari teman-teman Dinkes yang sudah memfasilitasi dan memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi saya dan RSUD Saiful Anwar. luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan kita nanti bisa lain waktu ketemu lagi gitu ya dengan isu-isu yang sangat memang penting sekali gitu, karena memang kesehatan jiwa gitu ya ini memang menjadi perhatian kita bersama juga. Oke, terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Prilly. Semoga sehat selalu. Oke, Nawa Healthy sekalian, mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa tonton podcast selanjutnya di podcast Hai Dinkes. Di sini informasi kesehatan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dokter.